Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ditya Suara dari Politeknik Negeri Lampung, program studi Teknologi Rekayasa Internet. Nah, di sini saya mendapatkan tugas ya untuk menjelaskan apa itu konsep switch switching. Nah, jadi ini kita ada tugas kelompok ya. Di sini saya dan kawan-kawan nanti akan menjelaskan apa itu switching ini. Nah, saya ke bagian yang pertama. Jadinya di sini ada apa ya, introduction. Nah, mengapa harus diambil modul ini? Yaitu karena di sini kita dapat menghubungkan dan mengkonfigurasi switch. Bahkan jaringan dengan teknologi terbaru pun akhirnya akan mengalami masalahnya tersendiri. Jika Anda harus memecahkan masalah jaringan, kita perlu mengetahui cara kerja switch. Nah, modul ini memberi dasar-dasar ya. Jadi yang kedua ini apa saja yang dipelajari dalam modul ini. Pertama ada frame forwarding sama switch. Langsung aja ke aduh, frame forwarding. Hmm, skip mah. Mana cuy? Nah, di sini frame forwarding pertama switching in networking. Hmm, nggak ditranslate kan? Asapnya mar. Lama banget sih jaringannya. Yes. Langsung saja di sini switching in networking. Konsepnya switching dan forwarding ini bersifat universal ya. Universal jaringan di dalam jaringan dan telekomunikasi. Communication berbagai jenis switch digunakan dalam bentuk LAN, WAN, dan public switch telepon network atau PSTN, PST ini. Detection keputusan tentang bagaimana sebuah switch meneruskan lalu lintas jalurnya ya switch. Di sini ada dua yaitu ingress dan egress. Ingress ini digunakan untuk menggambarkan port tempat bingkai memasuki perangkat. Nah, egress ini digunakan untuk menggambarkan port yang akan digunakan frame saat meninggalkan perangkat. Lalu switch LAN ini mengelola table, sebuah LAN ya mengelola table yang direferensikan saat meneruskan lalu lintas melalui switch. Satu-satunya kecerdasan switch LAN ini kemampuannya itu menggunakan tabel untuk meneruskan lalu lintas. Switch LAN meneruskan lalu lintas berdasarkan port masuk dan alamat MAC address ya. MAC address tujuan dari frame Ethernet. Dengan switch LAN ini hanya ada satu tabel pengalian utama untuk mengabarkan hubungan ketat antara alamat MAC dan port. Karena itu frame Ethernet dengan alamat tujuan tertentu selalu keluar dari port keluar yang sama, lepas dari port masuk yang dimasukkannya. Nah, node-nya ini frame Ethernet tidak akan pernah diteruskan melalui port yang sama tempat frame tersebut diterima. Di sini ada video ya, video kita tonton dulu videonya. Di sini port 1 ya, terus destination-nya ke EA di port 4. Lalu ada lagi dari port 5 destination-nya ke AB. Oke, port 1. Lalu
Destination itu tujuan ya, tujuan alamat yang kita kirim. Lalu selanjutnya ada the suite table. Ini tabel alamat MAC address. Suite sendiri terdiri dari sirkuit yang terpadu dan perangkat lunak yang menyertainya, yang mengendalikan jalur data melalui suite. Suite menggunakan alamat MAC address bertujuan untuk mengarahkan komunikasi dengan melalui suite, keluar dari port yang sesuai menuju tujuan. Agar suite mengetahui port mana yang digunakan untuk mengirim frame, suite harus terlebih dahulu mempelajari perangkat mana yang ada di setiap port. Dan saat suite mempelajari hubungan port yang perangkat dengan perangkat, suite membuat tabel disebut tabel alamat MAC address. MAC address table. Nah, suite LAN menentukan cara menangani frame data yang masuk dan memelihara tabel MAC address. Suite mengisi tabel alamat MAC-nya dengan mencatat alamat MAC address sumber dari setiap perangkat yang terhubung di setiap portnya. Lalu ada the suite run on forward method. Menggunakan metodenya ya. Ada run, ada forward. Setiap frame ini yang masuk ke dalam suite diperiksa untuk mendapatkan informasi baru yang perlu dipelajari. Hal ini dilakukan dengan memeriksa alamat MAC address, sumber frame, dan nomor port tempat frame masuk ke suite. Nah, lalu ini ada if the sort MAC address. Jadi jika alamat MAC address tidak ada dalam tabel MAC address, maka MAC address dan nomor port number ya, port number akan ditambahkan ke dalam tabel. Lalu MAC address sumber memang udah ada. Saklar memperbarui pengatur waktu penyelenggara untuk entry tersebut. Secara default, sebagian besar saklar Ethernet menyimpan entry dalam tabel selama 5 menit. Dia disimpan 5 menit ya, 5 minutes. Jika alamat MAC address sumber memang ada dalam tabel, tetapi portnya yang berbeda, saklar akan menganggapnya sebagai entry baru. Entry tersebut diganti menggunakan alamat MAC yang sama, tetapi dengan port yang lebih baru. Lalu forward and MAC address. Jika alamat tujuannya adalah alamat unicast, saklar akan mencari kecocokan antara alamat MAC address lain tujuan dan entry dalam tabel alamat MAC-nya. Jadi jika alamat MAC address bertujuan dalam tabel, maka frame diteruskan keluar frame akan diteruskan keluar dari port yang ditentukan. Jika alamat MAC tidak ada dalam tabel, suite akan meneruskan frame ke semua port kecuali port masuk. Ini disebut unicast yang tidak diketahui. Jika alamat MAC tujuannya adalah broadcast atau multicast, frame juga akan dibanjiri ke semua port kecuali port masuk. Ini ada its own MAC address penjelasan and frame to PCA. To PCB. The source MAC address of the frame is 000A and the destination MAC address is 000B. The Ethernet frame is sent to switch S1. 000B. S1 receives the Ethernet frame, examines the source MAC address, and notices that this MAC address is not in its MAC address table, so it adds the MAC address and the incoming port number. Next, switch S1 PCB, sending a frame back to PCA. PCA. Lalu ada switching forward methods. Switch ini membuat penerus layer 2 dengan sangat cepat. Apa nih, guys?
Walah, wifi ngelak-ngelak banget. Makin lagi, Cuk. Sebelum aja lah, Mas. Kenapa udah di stop? Gimana ya? Oh, tak login punya saya. Oh, kenapa? Lagi lagi. Cok nggak saya, Cok. Ini kamar Mustafa. Hmm. Maksudnya nggak, sebenarnya kenapa di stop anjir? Biarin aja loh. Biar ngeditin satu video nggak usah nambah banyak. Loh, kok disebut sini? Lalu ada switching forwarding method. Di sini switch membuat keputusan penerus layar 2 dengan sangat cepat. Hal ini dikarenakan adanya perangkat lunak di aplikasi Circuit Interface atau ASIC, ASIC mengurangi waktu penanganan frame dalam perangkat dan memungkinkan perangkat untuk mengelola peningkatan jumlah frame tanpa menurunkan kinerja. Lalu ada layer 2 switch menggunakan salah satu dari dua metode untuk mengganti frame. Yang pertama ada store and forward switching. Nah, metode ini itu untuk membuat keputusan penerusan pada frame setelah menerima seluruh frame dan memeriksa frame untuk kesalahan menggunakan mekanisme pemeriksaan. Menggunakan cyclic redundancy check atau CRC. Store and forward switching adalah metode pengalihan LAN utama Cisco. Lalu ada Catrox switching, Catrox. Metode ini juga memulai proses penerusan setelah alamat MAC address dari tujuan. Dari frame masuk dan port yang keluar telah ditentukan. Jadi yang Catrox ini dia lebih cepat ya. Karena dia langsung saja. Misalnya dari port 1 ke port 2 langsung. Kalau yang store and forward ini dia melalui diperiksa dulu kesalahannya. Jadinya ini salah satunya. Ini store and forward switching. Dicek kesalahannya, error checknya, terus otomatis buffering. Dia ada pengecekan menggunakan CRC. Lalu yang Catrox langsung saja. Jadi Catrox ini dia simpan dan teruskan untuk membuang frame yang tidak lolos pemeriksaan processor. Karena itu metode ini tidak meneruskan frame yang tidak valid. Sebaliknya, metode penggalian Catrox ini dapat meneruskan frame yang tidak valid. Tidak valid karena tidak ada pemeriksaan VCS yang dilakukan. Namun, pengalihan Catrox ini memiliki kemampuan untuk melakukan pengalihan frame secara cepat. Ini berarti bahwa saklar dapat membuat keputusan penerusan segera setelah ia mencari alamat tujuan dari frame tersebut dalam tabel alamat MAC address seperti yang ditunjukkan pada gambar. So, nah, selanjutnya penjelasannya akan diteruskan kawan saya.
Terima kasih. Mar, gantian Mar. Yang 2.2 nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang bab 2 ya. Di bab 2 sendiri ini terdapat beberapa subbab yang berkaitan tentang collision in broadcast domain. Oke, yang pertama ada collision domain. Collision domain sendiri ini memiliki sebuah pengertian, yaitu sebuah segmen jaringan di mana perangkat-perangkat dapat menyebabkan collision atau tabrakan ya, ketika mengirimkan data secara bersamaan. Ketika dua atau lebih perangkat mencoba mengirimkan data pada waktu yang bersamaan di jaringan yang menggunakan hal duplex ya, seperti hub. Nah, ini dapat terjadi tabrakan data yang menyebabkan sebuah perangkat dalam domain tersebut itu harus menunggu sebelum mencoba mengirim ulang data tersebut. Ada beberapa ciri-ciri ya. Yang pertama yaitu ada perangkat hub. Nah, perangkat hub sendiri ini menciptakan satu collision domain besar karena semua perangkat yang terhubung ke hub akan berbagi satu medium untuk berkomunikasi. Nah, selanjutnya yaitu ada switch. Nah, switch ini membagi collision domain karena setiap port pada switch memiliki collision domainnya sendiri. Nah, hal ini meningkatkan efisiensi dalam mengurangi tabrakan data. Seperti itu. Nah, contoh di sini ya. Di sini ini ada foto yang menjelaskan tentang proses negosiasi. Nah, antara PCA dengan perangkat switch. Auto negosiasi itu apa sih? Auto negosiasi itu adalah fitur yang memungkinkan perangkat di kedua ujung koneksi jaringan, misalnya kayak PCA dan juga switch ya, untuk memilih mode duplex dan juga speed terbaik yang didukung oleh kedua perangkat secara otomatis. Nah, ada dua aspek utama yang akan dinegosiasikan pada kedua perangkat tersebut. Yang pertama yaitu ada duplex. Apa sih bedanya full duplex dan juga half duplex? Full duplex ini memiliki pengertian yaitu koneksi jaringan dapat mengirimkan dan menerima data secara bersamaan. Nah, kalau half duplex itu hanya satu-satu, seperti mengirimkan terlebih dahulu baru bisa menerima, seperti itu. Lalu ada speed ya. Speed sendiri ini beberapa opsi kecepatan yang tersedia di kedua perangkat. Nah, contohnya di PCA hanya tersedia 100 Mbps dan juga 10 Mbps. Kan tetapi di switch mendukung 100 Mbps dan juga sampai 1 GB ya, seperti itu ya. Nah, melalui auto negosiasi, perangkat akan memilih kecepatan tertinggi yang didukung di kedua perangkat tersebut. Contohnya, dikarenakan PCA hanya memiliki speed tertinggi yaitu 100 Mbps dan memiliki kesamaan di switch itu 100 Mbps. Nah, maka 100 Mbps itu adalah kecepatan yang dihasilkan dari negosiasi tersebut. Nah, seperti itu. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah broadcast domain ya. Nah, broadcast domain sendiri ini memiliki pengertian yaitu sekumpulan perangkat jaringan yang akan menerima pesan broadcast yang dikirim oleh satu perangkat. Nah, pesan broadcast dikirim ketika sebuah perangkat itu membutuhkan komunikasi dengan semua perangkat lain dalam jaringan, seperti ketika ingin melakukan yang namanya addressing resolution protocol atau mendapatkan IRP. Ini ada video ya, dapat kita lihat. Nah, contoh dari server mengirimkan pesan akan membroadcast ke semua perangkat gas seperti PC 1, 2, dan 3, 4. Menyebar akan, maka semua perangkat yang terhubung dalam satu jaringan tersebut akan menerima pesannya. Seperti itu. Itu yang dinamakan broadcast domain. Nah, selanjutnya pada bab terakhir ya, ada yang namanya affiliate network connection atau yang namanya suatu solusi
dalam sebuah tabrakan jaringan. Pada bab ini dijelaskan bahwa switch LAN ini memiliki karakteristik khusus yang membantu mereka mengurangi kemacetan jaringan. Seperti itu. Nah, secara default, port yang saling terhubung itu mencoba membentuk koneksi full duplex yang menghilangkan collision domain atau di area di mana tabrakan data itu dapat terjadi ya. Nah, jadi setiap port full duplex pada switch ini memberikan bandwidth penuh ke perangkat yang terhubung pada port tersebut. Nah, koneksi full duplex ini secara signifikan ini meningkatkan kinerja jaringan LAN dan menjadi standar untuk kecepatan Ethernet 1 GB ataupun lebih. Ada 4 ya, di sini ada 4 yang pada modul ini jelaskan, yaitu yang pertama ada kecepatan port yang cepat ya. Jadi kecepatan port Ethernet dapat pada switch ini bervariasi tergantung pada model dan tujuannya. Contohnya seperti switch layer yang umumnya mendukung kecepatan port 100 Mbps sampai 1 GB. Sementara itu switch layer didistribusi pada distribusi dapat mendukung kecepatan hingga 10 GB. Nah, dan switch atau layer inti ataupun data center ya bisa kita bilang itu bisa mendukung hingga 100 GB ataupun 40 GB. Nah, semakin tinggi kecepatan portnya, semakin mahal juga harganya, otomatis seperti itu. Nah, akan tetapi dengan semakin tinggi kecepatan, maka itu akan menjadi suatu solusi untuk kita akan menghindari akan adanya suatu kemacetan pada jaringan seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada switching internal yang cepat. Nah, switch menggunakan sebuah istilah yang namanya itu bus internal ya. Nah, yang cepat atau memori bersama untuk memastikan performa tinggi dalam proses switching seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya buffer frame yang besar. Jadi switch ini dilengkapi dengan memori buffer yang lebih besar untuk menyimpan lebih banyak frame atau pakai data. Nah, yang diterima sebelum frame tersebut harus dibuang seperti itu. Yang terakhir ada namanya kepadatan port yang tinggi. Jadi switch ini dengan kepadatan port yang lebih tinggi lebih banyak biaya karena mengurangi jumlah switch yang diperlukan. Contohnya seperti itu. Nah, secara keseluruhan, switch modern ini memiliki kemampuan untuk mengelola lalu lintas yang lebih efisien untuk meminimalkan tabrakan dan memastikan bahwa jaringan dapat beroperasi dengan kinerja tinggi meskipun adanya potensi jaringan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai bab 2 tentang connection dan broadcast domain. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Ahmad Mustafa. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada modul 2.3 apa yang didapat dari modul ini. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya yaitu Anas Aditya Suara dan juga Ahmad Mustafa. Yang didapat dari modul ini yang pertama mengenai frame forwarding, yaitu tentang bagaimana switch ini menemukan lalu lintasnya didasarkan pada aliran tersebut. Kemudian istilah ingress ini menggambarkan port tempat frame memasuki perangkat. Frame Ethernet tidak frame Ethernet tidak akan pernah diteruskan keluar dari port tempat frame tersebut. Agar switch ini mengetahui port mana yang digunakan untuk mengirimkan frame. Switch harus terlebih dahulu mempelajari perangkat yang ada di setiap port saat switch mempelajari hubungan port dengan perangkat. Switch ini membuat tabel yang disebut sebagai tabel alamat MAC.
atau MAC address table. Kemudian setiap frame yang memasuki switch ini diperiksa untuk mendapatkan informasi baru untuk dipelajari dengan memeriksa alamat MAC address table-nya dan nomor port tempat frame memasuki switch. Jika alamat MAC address ini alamat uniknya, switch akan mencari kecocokan antara alamat MAC tujuan frame dan entry dalam tabel alamat MAC itu. Kemudian metode penerusan switch ini meliputi store in forward dan cut stroke. Stroke and forward ini menggunakan pemeriksaan kesalahan dan buffering otomatis. Kemudian cut stroke ini tidak memeriksa kesalahan, sebaliknya ia melakukan pergantian frame dengan cepat. Artinya, Saklar dapat membuat keputusan penerusan segera setelah mencari alamat MAC address-nya di tabel alamat MAC address-nya. Kemudian yang kedua yaitu switching domains. Secara default, port switch Ethernet ini akan melakukan negosiasi otomatis full duplex saat perangkat yang berdekatan juga dapat beroperasi dalam full duplex. Kumpulan switch ini saling terhubung membentuk satu domain siaran. Hanya perangkat lapisan jaringan seperti router yang dapat membagi domain siaran layer 2. Di layer 2 ini disebut sebagai domain single broadcast domain. Kemudian domain siaran only a network device choose a router for. Kemudian domain siaran layer 2 itu disebut sebagai domain siaran MAC address itu terdiri dari semua perangkat pada LAN. Yang menerima broadcast frame from a host. Setiap perangkat yang terhubung ke switch dapat menghubungkan segmen LAN menggunakan tabel alamat menggunakan MAC address table untuk menentukan port keluar dan dapat mengurangi atau menghilangkan tabrakan sepenuhnya.
Kemudian karakteristik switch yang mengurangi kemacetan jaringan adalah kecepatan port yang tepat. Dengan pengalihan internal yang cepat, kemudian buffering, dan juga kepadatan port yang tinggi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.